Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan. Kita akan membaca dari Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7. Kita akan membaca ayat 13 dan ayat 14. Matius pasal 7 ayat 13 dan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Sampai di situ kita membaca firman Tuhan. Dalam sebuah buku, saudara-saudara, ya, berjudul On the Road, ya. Nama penulisnya adalah Jack Kerouac. Saya rasa, tapi saudara juga nggak akan cari lah bukunya, ya. Tapi saudara sangat menarik melukiskannya begini, saudara, ya. Ada seseorang, karena saya nggak baca bukunya juga saya lupa deh nama itu orangnya, tapi kan nggak penting itu nama itu orangnya. Dia berkata begini, saudara, ya. Dia adalah orang yang sangat expert sekali. Dan boleh dapat dikatakan dia adalah orang yang lahir di jalanan. Nah, begitu saudara, ya. Tapi kemudian kalau kita perhatikan begini saudara, setiap kita ini sebenarnya sama dengan tokoh di dalam cerita itu. Kita itu sebenarnya adalah orang-orang yang lahir di jalan, ya. Kalau kita berada di jalan, maka kita itu mau ngapain, saudara? Kita berada di jalan, mau ngapain di jalan? Dari tadi ya ditanya sama Pak Roni juga ngejawab ya. Siapa yang mau firman Tuhan? Sungguh mati nggak ada. Nah, sekarang kalau kita tanya apa tadi saya sampai lupa, kamu nggak mau jawab sih ya. Pertanyaan dia lupa deh. Ngapain kamu di jalan? Oke. Kamu pernah jalan nggak sih ya? Hah? Di jalan. Nah, kamu ngapain di jalan? Sederhana dulu ya, sederhana dulu. Kamu di jalan ngapain? Ya jalan dong, ya. Kamu di WC misalnya ngapain? Jangan sebut jorok, ya. Nah, oke. Tapi kamu di WC kan nggak jalan-jalan dong. Ada nggak yang di WC jalan-jalan? Ya, makanya kloset sampai rusak gara-gara kamu, begitu kan? Ya, nggak ada, ya. Nah, jadi kita kalau mau jalan, maka kita ada di jalan, ada di jalanan. Dan setiap kita sebenarnya berjalan, ya, berjalan. Kalau kita di jalan, tadi kan kita bilang, kalau kita di jalan, kita mau ngapain? Kita mau jalan. Kalau kita mau jalan, kita mau ngapain jalan? Ih, tetap nggak tahu ya. Aduh, kamu pernah jalan nggak sih ya? Ya, kalau kamu jalan, artinya mau ngapain? Mau pergi, mau kemana, begitu kan? Kecuali kamu terlepas dari rumah sakit jiwa di Grogol, ya. Jadi kamu terlepas itu penjaga meleng, kamu lari deh ke jalan, terus kamu jalan. Kamu mau kemana? Enggak kemana-mana, karena apa? Kamu gila, begitu kan? Jadi kamu enggak kemana-mana. Kamu ngapain di jalan? Ya saya di jalan. Ngapain? Enggak ngapa-ngapain. Nah kamu gila namanya, oke? Belum gila kan? Dari mukanya sih belum ya, kelihatannya ya. Hatinya mungkin udah kali ya. Nah mukanya belum. Nah saudara, jadi kita kalau berada di jalan ngapain? Kita kalau ada di jalan, ya kita berjalan. Kalau kita berjalan ngapain? Ya kita mempunyai sebuah tujuan. Ya, kecuali tadi saya katakan, kecuali kamu gila atau ya sudah cuma itu aja kemungkinan. Ya, ada kemungkinan lain nggak coba di jalan? Nggak ngapa-ngapain. Nggak ada ya, kecuali kamu gila. Maka setiap kita yang normal kita berjalan, berjalan
di jalan, lalu kita jalan, pasti kita mempunyai sebuah tujuan. Nah, begitu kan? Selama kita ada di jalan, kita punya tujuan. Ya. Nah, saudara, di depan kita itu apa? Kita barangkali mau pergi ke, katakanlah ya, kita lapar. Wah, di depan kita sana, wah ada McDonald. Begitu kan? Maka kita jalan. Jalan untuk mendapatkan apa? Mendapatkan McDonald. Aduh, dari tadi gue bilang gitu ya. Nah, kita datang ke sana, lapar, saya pengen makan, maka saya pergi ke sana, saya jalan. Sampai di sana, saya ngapain? Beli, masa ngambil gimana sih ya? Digebukin orang lo kan. Nah, jadi kita beli. Lalu habis kita beli, terus kita makan ya. Habis kita makan, kenyang, aduh pinter bener ya. Nah, habis kita makan, kita kenyang, terus kita ngapain? Pulang. Kalau punya rumah, ya. Nah, saudara. Lalu kemudian kita jalan. Aduh, karena nanyain kamu melulu sampai gue batuk deh. Tutup hidung, buru-buru, ini corona loh. Ya. Nah, saudara-saudara, jadi kita udah kekenyangan nih, ya kita kekenyangan, ya. Lalu kemudian kita pikir itu sebenarnya itu sesuatu yang enak, ternyata enggak, ya. Nah, sederhana aja misalnya saudara ya, restoran-restoran banyak, ya, all you can eat, ya, murah, 100.000 gitu kan, murah kan, 100.000, semua kamu boleh makan kok, gitu kan, ya. Dan setiap orang yang masuk restoran all you can eat ya, selalu merasa apa? Belum pernah makan ya? Aduh kesianan nih. Tapi gue juga gak mau bayarin lah ya. Terlalu mahal. All you can eat. Kita kalau masuk ya, kita selalu merasa you can eat all. Begitu kan? Ya. All you can eat. Oh oke. Kita artinya you can eat all. Makan. Pokoknya kita rasa rugi. Nah, aduh baru lakban nih kita makan. Masih 40.000 lagi. Begitu kan? Nah, kita makan lagi, kita paksa. Udah kenyang juga. Aduh kayaknya rugi. Masih tinggal 20.000. Tambahin lagi. Begitu ya. Sampai kita akhirnya kekenyangan. Kekenyangan sama kelaparan menderita mana? Kamu gak pernah makan ya? Heran ya. Apa juga kagak tahu ya. Kekenyangan sama kelaparan. Lebih menderita mana? Kekenyangan. Ini yang nggak jawab belum pernah kekenyangan. Kelaparan melulu. Kasihan ya. Tapi kalau kekenyangan itu saudara kayak mau muntah. Tapi sayang kan 100.000 dimuntahin kan. Ya gila baru cepet gue muntah. Gue lapar lagi dong ya. Jangan kita tahan. Jangan muntah. Gitu kan. Lalu mau jalan saudara ya. Meskipun kita laki-laki kita mulai merasa apa itu penderitaannya ibu hamil. Betul nggak ya? Jalan itu ada minta ampun. Begitu kan? Ya. Wah, saudara, kekenyangan ternyata saudara itu lebih menderita ya daripada kita kelaparan. Dan kita kekenyangan itu karena merasa apa? You can eat all. Maka jangan all you can eat lah. Begitu kan? Ya. Nah, saudara, jadi habis itu kemudian kita ngapain saudara-saudara ya? Kita jalan lagi ya, jalan lagi. Makan yang tadinya kita pikir menjadi sebuah tujuan kita, ternyata cuma menjadi sebuah temporary rest area. Begitu kan? Sebuah tempat yang ya sementara. Habis itu setelah kita selesai, maka apa? Kita harus melanjutkan perjalanan kita. Begitu. Ya. Nah, saudara, setiap kita selama masih ada di jalan, maka hidup kita menjadi hidup yang berarti. Kenapa? Selama kita masih ada di jalan, maka kita akan merasakan hidup kita akan selalu menjadi hidup yang berarti. Kenapa? Karena ada tujuan, always. Ada tujuan, ya. Tapi pada waktu kita sampai ke tujuan, ternyata tujuan itu tidak pernah menjadi tujuan akhir.
Kalau kita lihat dari kejauhan, wah ada billboard. Ayo datang ke sini, ya kamu akan menerima sukacita. Kita datang ke situ. Sampai situ sesuai dengan janji. Memang memberikan sukacita, senang. Tapi hanya sebentar. Habis itu lama-lama hilang. Lalu kemudian kita lihat lagi billboard di depan. Wah, ada sesuatu lagi yang memberikan kita sukacita. Maka kita jalan lagi. Nah, tapi selama saya masih ada di jalan, saya tuh akan selalu punya hope. Saya akan selalu mempunyai tujuan. Saya selalu mempunyai makna hidup. Karena apa? Karena saya masih mau mencapai sono. Pada waktu kita sudah, ya udahlah nggak usah jalan lah. Aduh, nggak ada apa-apa lah. Udahlah nggak ada deh, udah nggak ada. Nah, kalau sampai di situ kamu gimana? Udah nggak ada yang mau dicapai. Di jalan mau kemana lah, udah nggak ada lah, gitu kan? Maka apa yang kamu lakukan? Bunuh diri. Mau ngapain lagi kamu? Ya, hidup. Nggak mau apa-apa, nggak ada harapan, nggak ada yang mau dicapai, ya bunuh diri. Orang bunuh diri kan sebenarnya kehilangan daripada harapan itu, bukan? Ya, sesuatu. Coba, kalau dia tetap masih ada sesuatu yang ingin dia capai, di akhir hidupnya enggak? Tidak. Orang yang bunuh diri adalah orang yang sudah merasa kehilangan asanya, kan? Merasa kehilangan harapan. Tapi selama kamu masih ada di jalan, artinya kamu punya satu tujuan. Waktu kamu punya tujuan, artinya kamu masih punya sesuatu dorongan untuk melangkah maju, untuk mencapai destinasi yang kita pikir itu adalah sebuah destinasi daripada kita. Nah, jadi saudara, itulah yang dikatakan oleh Tuhan. Dalam dunia ada dua jalan, ya. Kita kalau lulus sekolah minggu, saudara-saudara, sebenarnya diajarin lagu itu, ya. Sayang cuman lagunya doang diajarin kali ya, tapi maknanya agak kurang, ya. Siapa yang lulus sekolah minggu? Di dalam dunia, terus ada dua jalan, terus lebar dan sempit, terus apa? Oh, mana kau pilih? Yang sana kayaknya nggak lulus sekolah minggu ya. Yang sini juga enggak, cuma yang tengah nih lulus sekolah minggu ya. Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, terus jiwa berglori, sebenarnya aneh ya. Jiwa berglori, aneh ya. Saya tadi ingatnya apa ya? Tapi yang sempit. Terus saya ganti suka-suka saya. Hidup abadi. Gitu ya. Apa sih daripada berglori. Sama aja sama yang lebar ya. Nah saudara. Jadi cuma ada dua jalan. Yesus gak bilang ada tiga jalan. Ada alternatif jalan. No. Dalam dunia cuma dua. Ya. There is no other road. Cuma dua. Dua jalan. Nah, satu lebar, satu sempit. Ya. Mana enakan? Lebar apa sempit? Ya enak yang lebar lah, gitu aja nggak tahu kamu ya. Enak yang lebar lah, ya. Coba kamu bayangin ya, kita tuh dijajah Belanda, jalannya sempit-sempit. Udah sempit terus masih parkir di jalanan gitu ya. Gitu. Waduh, setengah mati kita kan jalan pelan. Makanya orang Indonesia tuh kalau udah bisa ya setahun nggak nabrak-nabrak ya itu artinya lumayan ya. SIM-nya ya beli ya. Tapi tetap jago ya. Orang-orang Amerika mah kalau drive di Indonesia mah kagak bisa deh ya. Kita bisa lewat gang sempit. Di sini parkir, di sini ada tong sampah, ya kita lewat 1 senti kiri, 1 senti kanan, tetap lewat, gitu kan? Orang Amerika pasti merem-merem, oh nggak lewat juga, ini begitu kan? Ya kita hebat bukan main kalau nyetir ya. Maka orang Amerika kan nggak bisa, maka dia bikin jalannya lebar-lebar.
lebar, begitu ya. Kita dijajah Belanda, jalannya kesempit-sempit. Di Belanda kan sempit kan, nggak ada itu kan. Nah, sial benar kita dijajah Belanda. Besok kita perang yuk sama Amerika yuk, supaya kemudian kita dijajah ya. Nah, habis itu jalan kita bisa lebar-lebar lah, begitu kan? Ya. Nah, saudara, jadi kita lihat ya, hanya ada dua jalan, satu lebar, satu sempit, ya. Tapi saudara, yang lebar itu promising dong, lebih enak kok, ya. Lancar, masuknya nggak pedesek-desek, ya nyaman. Maka orang, kata Tuhan Yesus, banyak orang akan lewat tentu jalan yang mana? Jalan yang lebar. Why? Karena jalan yang lebar lebih promising, lebih nyaman. Maka pada waktu kita berjalan, saudara, kita barangkali tetap lebih banyak. Sekalipun udah diajar di sekolah minggu. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Terus diancam mau guru sekolah minggu. Yang lebar api mati lo. Jiwamu mati lo. Dibakar lo, angus lo. Tapi yang sempit, hidup berglori. Tetap carinya gloria ya. Nah saudara, jadi kita diajar. Tapi kalau mau jujur, kita hidup saudara, benar nggak cari jalan sempit? Tidak. Ya, di depan kita, saudara, ya, billboard dipasang untuk menarik kita. Ada 3 hal yang sepanjang waktu tidak pernah usang, saudara-saudara. Ya, menawarkan kepada manusia 3 hal. Apa itu? Kalau dibilangin sebenarnya tahu lah ya. 3 tak. Apa aja tak? Tahta. Terus mata. Hah? Harta. Oh kirain mata. Tahta, harta, sama Marta. Ya betul juga ya. Tahta, harta, Marta ya. Nah, wanita ya. Wanita tahu ya perananmu ya. Nah, jadi saudara 3 hal cuman. Tahta, wanita, harta. Benar nggak? Apa sih? Salah apa sih gua? Bingung ya. Atau SMP. SMP ya. SMP apa saudara? Hah? Siapa? Sudah muncul. S apa? Seks, sama. M apa? Money. P apa? Power, sama ya. 3 tak ya. Bagus mana? 3 tak apa SMP? Bagus SMP lah ya. 3 tak mah harta, wanita, bata, kata, begitu kan? Ya, nah, terlalu banyak tak, jangan. SMP, sex, money, and power. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, saudara, itu tetap menawarkan dengan billboard yang sangat menarik. Ayo, come. Siapa yang haus? Ayo datang. Ayo ikut. Ayo kemari. Dan kita jalan. Ya, si Daud tidak ikut perang. Capek. Udah perang melulu. Nah, jadi bangun siang. Siapa yang di sini bangunnya siang? Ini pasti yang kebaktian 2 pasti bangunnya lebih siang dari yang kebaktian pertama kan? Ya, bangun siang. Habis itu makan. Bangunnya siang kan? Habis makan udah sore kan? Jalan-jalan deh sore. Jalan di mana? Di soto istana. Soto itu di balkon ya, di atas ya. Nah, jalan. Ada pemandangan bagus, ya. Saya rasa sebenarnya Daud tidak sepenuhnya salah juga sih, ya. Dia lihat apa saudara? Ada kamar mandi, begitu kan? Kamar mandi, kalau dia lihat dari atas artinya apa? Kamar mandi itu atasnya kagak ditutup, begitu kan? Kenapa nggak tutup? Nah itu kan kurang ajar juga dong, ya. Kenapa? Udah tahu bisa diintip dari atas, begitu kan? Ya tutup dong. Ini nggak ditutup, begitu kan? Nah, saudara. Lalu kemudian
Ada kamar mandi. Ada gambar porno. Begitu kan? Ya. Nah, saudara, kena deh. Ya, tawaran. Sebuah tawaran yang menarik. Ya. Betseba mestinya menurut saya, ya. Lihat nggak ada Daud di atas? Mungkin kelihatan dong. Daud bisa lihat dia juga bisa lihat ya. Mestinya buru-buru kalau ambil kain gitu lari masuk gitu ya. Barangkali menurut saya ya, imajinasi saya, si ini lagi mandi. Bukannya begini langsung begitu kan? Enggak. Gitu kali ya, barangkali imajinasi saya. Nah, tahan sih tahan ya. Habis tahan, mana tahan kata Daud kan? Jatuh dia. Ya, jatuh dia. Nah saudara, sesuatu yang dia jalanin, dia pikir kalau gue dapet ini pasti hidup gue senang, hidup gue bahagia. Ya, tidak. Lalu dosanya makin, ya. Lalu kemudian, wah hamil. Panggil suaminya suruh ini, begitu kan? Supaya nggak ketahuan. Mereka kan belum jago ngitung hari kan, ya. Nah, saudara, ayo, suruh dia ini. Tetapi Uria tidak mau, saudara. Saya panglima sejati. Masa teman-teman rekan saya sedang berjuang, saya enak-enakan di sini. Tidak, saya tidak. Dia tidur di luar istana. Wah, akhirnya Bohwat kan, maka si Daud bilang, matiin aja dia, matiin. Taruh paling depan, terus kita lari ke itu kan, tinggalin, biarin sengaja mati, begitu kan? Jahat bukan main kan? Ya, nah, saudara-saudara, nanti dia baru lihat. Sampai di sana, dia pikir, wah ini membahagiakan. This is the happiness of this life. Begitu kan? Dia sampai ketemu Nabi Nabi Nathan. Kamu orang nggak tahu apa-apa ya? Sama saya juga lupa. Nabi Nathan datang ya. Ada 2 orang, satu kaya, satu miskin. Lalu yang kaya datang tamu, lalu pengen dikasih sate kambing. Tapi dia sayang potong kambingnya. Nah, dia lihat itu kambing tetangga lagi jalan-jalan. Nah, dia ambil kambing tetangga yang satu-satunya. Dia potong, dia bikin sate kambing. Marah langsung Daud. Ya, kan dia pahlawan. Kurang ajar tuh. Siapa itu orang kaya tuh? Dia matiin, gila. Kambing cuma orang satu diambil. Begitu kan. Lalu kemudian Nabi Nathan pas deh kan. Siapa tuh orangnya? You are the man. Nah, sampai di situ si Daud, dia sampai kan billboardnya Betseba lagi begini kan. Wih, asik nih ya, lebih daripada gua ya, yang gua punya ininya kurang, wah, ini perfect ini ya, lumayan. Wah, aduh, gua seumur hidup belum dapat yang begini nih, begitu kan? Nah, itu Daud. Sampai di sana, lalu waktu Nathan bilang, you are the man. Nah, habis dah semuanya saudara, ya, yang Daud pikir inilah kebahagiaan daripada hidupku. Tidak. Itu cuma impian belaka. Gambaran itu menjadi buram dan hilang. Di situ Daud harus mengaku dosa. Dan sebagai hukuman, anak itu kemudian mati. Ya, tapi Daud masih di jalan enggak? Masih. Sebab apa? Kalau sampai di situ dia sudah habis, dia bunuh diri. Tidak ada lagi. Tapi dia tetap ada di jalan. Tuhan ampuni saya akan terus jalan. Ya, apa di depan? Ada billboard lagi. Tuhan memberikan sesuatu. Nah, saudara, jadi kita itu akan terus berjalan. Sepanjang di depan kita itu selalu ada billboard. Tapi sesuatu yang kita pikir akan menjadi destinasi daripada kita, ternyata itu tidak menjadi destinasi akhir. Ternyata cuma menjadi stop off, rest area sebentar. Habis itu harus jalan lagi. Cari lagi, lihat lagi billboard mana yang lebih baik. Begitu kan? Sudah cita-cita. Wah, gue kepengen beli mobil.
Wah, pengen beli mobil. Aduh, tuh mobil bagus bener. Ini naik motor nggak enak nih. Aduh, kalau hujan kehujanan, begitu kan? Ya, nggak enak. Ya, debu kedebuan, ya. Wah, kalau kita mobil enak nih. Aduh, enak nih. Gue mesti beli mobil nih. Ayo, nabung gue bisa. Nah, cita-cita hidup gue. Ayo, beli mobil, beli mobil. Ya, kalau bisa korupsi dikit supaya bisa beli mobil kan? Ya, nah, kalau bisa kita peres teman kita, begitu kan? Ya, supaya bisa beli mobil, beli mobil, beli mobil, beli mobil, beli mobil, beli mobil. Dapat kita mobil. Seneng nggak? Seneng setengah mati. Mungkin 3/4 mati. Ya, seneng. Akhirnya dapat 3 tahun kerja keras. Gue dapat mobil. Gue dapat mobil. Apa bisa tahan setahun? Saya rasa paling 3 bulan. Apa kamu sudah beli mobil masih 6 bulan? Gue punya mobil. Goblok amat itu. Ya, pasti enggak kan? Sudah 3 bulan kita udah biasa. Ya mobil lah. Gua udah kerja keras ya mobil. Ya udah itu. Lalu ke depan lagi. Wah, mobilnya ini kekecilan. Ya, beli yang gedean. Ya, ini mobilnya kependekan. Kalau banjir udah habis langsung. Beli yang tinggian dikit. Begitu kan? Cari lagi. Begitu kan? Ya, akhirnya sampai kamu mobilnya yang sangat tinggi. Bisa menerjang banjir. Apa? Truk, begitu kan? Ya, nah paling aman deh tuh buat kita ya. Kamu udah tinggal di Jakarta, udah jangan harap nggak ada banjir, jangan harap ya. Di Surabaya, saudara, banjir, 2 jam kering. Risma datang. Ini kenapa 2 jam kering ya? Iya 2 jam, kita sedot 2 jam kering. Kenapa mesti 2 jam? 1 jam dong. Kenapa begitu lama 2 jam? Kenapa begitu lama? Ya kompaknya pas segini. Kalau begitu kompaknya gedein. Beli kompak baru. Gitu kan? Surabaya anggaran cuma 8,9 triliun. 2 jam banjir. Risma turun ke bawah. Marah dia. Beli kompak yang lebih gede. Beli kompak gede. Supaya jangan 2 jam. Di Indonesia Teluk Gong berapa jam? 20 hari, bukan? Ya, boro-boro 2 jam, 20 hari. Habis itu bagaimana tanggulangi banjir? APBD Jakarta 89 triliun. Lu kan juga nggak tahu, gue sembarangan. Gitu kan? 89, supaya agak mirip-mirip, 89,7 triliun. Nah, kamu juga nggak tahu kan? Ya, nah, beli apa? Beli toa. Banjir, banjir, bangun, bangun. Masih banjir, 20 hari lagi. Nah gitu tuh. Nah udah, lu jangan harap dah. Maka kamu harus hidup dengan banjir selama 5 tahun ini. Ya, sebenarnya saya sudah menawarkan ke Surabaya. Tuker yuk, wali kota lu ke sini, yang gue punya ke sono, gitu kan? Tukar tambah deh, nggak mau mereka, adu brengsek gitu loh, ya. Padahal kita ambil wali kota loh, di sini nggak bener, gitu kan, ya. Udah ntar gue 2 minggu lagi di Makobrimob ya, nah pelecehan katanya gitu ya. Nah saudara, seperti itu, ya sudah. Wah, kamu harus hidup dengan banjir, harus memikirkan ya, rumah kamu harus didongkrak, ya. Nah didongkrak. Kamu kemarin hujan berapa? Seleher. Ya 1,5 meter didongkrak sampai sini kan? Ya. Nah, naik mobil yang mana? Yang big, yang mesti dinaikin 2 meter. Bisa lewat kan? Ya, lewat. Kalau udah nggak bisa naik, ya sudah mendem terus bikin kapal selam. Begitu kan kita ya? Nah, saudara, sebab nggak bisa gitu kan? Tapi selama masih ada tujuan, kalau gitu oke, gue hidup dengan banjir. Oke, gue jangan harap deh, jangan harap gue pasti banjir. Bagaimana caranya? Mobil, gue las semua lubang sampai kamu di dalam juga ikut mati. Begitu kan? Ya. Nah, saudara, seperti itu. Misalnya kan, rumah gue dongkrak, begitu kan? Kalau begitu nanti gimana? Gue ke sono banjir, nggak bisa lewat. Pakai drone, angkat terus dilepasin, jeblek, jeblok, dia jatuh, begitu ya. Sini bikin apa? Kasur ya, kasur seperti orang jemur ya. Itu tempat apa? Tempat kamu dilepasin dari drone gitu, bluk jatuh ya.
Ya paling retak-retak sedikit nggak apa-apa lah cincai. Begitu kan? Ya. Nah gitu. Selama masih ada sesuatu yang kita bisa kerjakan, nah kita survive. Tapi sial bener ya, udah kita seumur hidup banjir, udah nggak enak dah hidup. Nah udah bunuh diri. Begitu. Tapi apa yang kita cari itu selalu menjadi guram. Menjadi guram. Menjadi guram. Dan kesulitan itu terus muncul. Tapi tetap orang ambil mana? Tetap ambil jalan yang lebar. Tuhan Yesus bilang, masuklah melalui jalan yang sempit. Saudara, waktu Yesus mengatakan 2 jalan, ya, Tuhan Yesus sudah lihat kerumunan orang ini. Dari kerumunan orang ini seberapa yang kira-kira diselamatkan. Tuhan Yesus bilang tidak banyak yang mau lewat jalan yang sempit. Tidak banyak yang mau jalan yang sempit. Sebab apa? Jalan yang sempit itu apa? Tidak menjanjikan kesenangan kita kan. Seks. Ayo kau bisa memuaskan hawa nafsu. Money. Wah kita kata Wahyu, uang dapat membeli segala sesuatu. Bahkan kepala manusia kita bisa beli. Everything we can buy. Money itu so promising, bukan? Hah? Lalu kemudian tahta, wah mau menjadi berkuasa. Orang berani keluar triliun supaya jadi presiden. Ada harapan supaya apa? Beli kursi itu triliunan, saudara. Untuk dapetin itu. Nah, saudara, Tuhan Yesus bilang apa? Banyak yang masuk ke jalan yang lebar. Sedikit yang datang mengambil jalan yang sempit. Di jalan yang lebar termasuk apa? Saudara, Matius 7, 13, 14 yang kita baca. Lalu terus sampai ke bawah. Sebenarnya cuma melukis apa? Melukiskan orang yang sebenarnya adalah termasuk kelompok yang lewat jalan lebar. Termasuk di sana apa? Termasuk itu, itu mau orang sex money power itu semua orang, bukan orang gereja, orang luar sono, cuman cari duit, cari seks, cari power, itu di luar. Tidak. Di dalam Matius 7, bagian akhir saudara, 22, 23 saudara, dan Yesus bilang apa? Pada hari terakhir, banyak orang akan berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi nama-Mu? Bukankah aku mengusir setan demi nama-Mu? Bukankah aku mengadakan mujizat demi nama Tuhan Yesus? Kenapa sekarang saya dimasukin ke neraka? Yang gini, saudara, tidak masuk. Justru di dalam 2 jalan. There is 2 ways. Ada 2 jalan. Cuma 2, tidak ada jalan tengah, tidak ada kompromi. 2 jalan. Yang mana? Yang satu menawarkan, yang satu sesek. Nah, kamu mau yang mana? Bahkan orang yang jelas Kristen banget, hebat banget, melakukan pelayanan luar biasa. Wah, ini pendeta keren banget. Bernubuat, mengusir setan, mengadakan mujizat. Aduh, kalau dibandingin saya menjauh lah. Saya hari ini doa ya. Orang sakit, Pak, tolong doakan. Hari ini saya doa, besok mati. Hah? Mereka, Tuhan Yesus sembuh. Begitu kan? Enggak juga sih. Waktu dia udah kelepak-kelepak digini-giniin, masa nggak mati. Begitu kan? Emang dia sakti. Begitu kan? Ya. Nah, saudara-saudara. Tapi ada yang sembuh. Mujizat demi nama Tuhan Yesus. Usir setan. Saya dulu waktu mau ngusir setan, saudara ya, ini galak bener nih, setannya dari Ambon nih, ya kuat bener nih, begitu kan mainannya. Itu saudara waktu kita ngelihat orangnya kecil, kurus, baru SMP, ya kurus kering, kurang makan, disedotin setan melulu, begitu kan, ya. Waktu ngelihat begini saudara, mata adalah pelita tubuh. Kamu yang kesetanan itu kamu lihat apa? Kamu lihat matanya. Wah, itu matanya itu seremnya banget. Saya 1 kaki di sini, 1 kaki udah di pintu. Bener
ya dia ngegerang. Wah itu serem banget. Lalu di sebelah sini mamanya 97 kilo ya. Di sini pamannya 137 kilo. Begitu kan? Ini anak kurus kecil hitam hidup lagi. Begitu kan? Nah, sekali dia begini Sasa. Gitu kan? Mental itu mamanya, pamannya mental. Apalagi bapaknya yang kurus kayak dia. Begitu kan? Itu udah pasti setan. Karena ada apa? Kuasa naturalnya kan. Wah. Saya doa-doa tapi enggak keluar saudara. Ya. Ini keluar loh. Tapi Tuhan bilang, "Enyahlah engkau. Kau pembuat kejahatan." Enggak. Termasuk itu loh saudara. Adalah orang yang jalan di mana? Jalan yang lebar. Jalan yang sempit. Saya kemarin retreat saudara. Teman-teman ini saudara kami berpisah. Saya keluar itu dari Bandung saudara, sebuah gereja tahun 96. Sekarang kami tentu ada ketemu ya pada waktu saya misalnya berkhotbah lagi di situ atau apa. Tapi ini khusus kami mau bikin sebuah reuni, dulu kami Komisi Pemuda bareng sama-sama begitu kan. Jadi 96 sampai 2020 berapa? 24 tahun ya. Jadi 24 tahun. Jadi sebenarnya waktu hari pertama ketemu hai hey doang begitu. Meskipun sebenarnya kami teman lama begitu kan ya. Tapi satu hari itu persahabatan, kedekatan itu apa sekali semuanya kembali lagi. Dan satu acara sangat bagus sekali saudara. Kami mengadakan talk show ya. Di dalam perjalanan hidup nih 24 tahun. 24 years kamu berjalan. Pernah nggak kamu marah sama Tuhan? Satu anak cerita saudara. Dia punya anak kembar 2. Waktu umur 3 tahun anak ini bisa jatuh sendiri. Begitu. Lalu bisa pusing kepala terus. Begitu kan. Enak-enak. Begitu kan. Ke dokter. Dia bilang ini pencernaan lah. Apalah. 5 bulan nggak ketemu itu sakit apa. Ke Singapura. Ke Singapura saudara waktu diperiksa apa saudara? Sudah ada segini saudara. Kanker ganas di otak. Menekan syaraf. Kalau diangkat itu bisa fatal. Ya, bisa mati, bisa lumpuh, bisa buta, bisa sama sekali tidak bisa bergerak dan sebagainya. Dan kehilangan ingatan dan hidup sebagai tumbuhan menjadi vegetasi begitu kan ya, cuma selang-selang doang. Setelah 5 bulan di Indo cari nggak ketemu, sana langsung kedapatan ternyata kanker, nggak bisa dioperasi saudara. Lalu kemudian coba di kemo, di sinar, anak ini sangat menderita tapi tidak ketolongan. Lalu kemudian saat terakhir dia gendong itu anak. Bersama dengan istri, dia gendong, dia peluk itu anak. Dia jalan saudara-saudara 7 kali sambil berdoa mengharapkan. Lalu kemudian Tuhan membangkitkan kembali. Tidak. Jalan. Anak itu kemudian menghembuskan nafas terakhir. Dipelukan orang tua. Ya. Saya kalau tidak ada pembinaan selama ini di Bandung itu membentuk 80% kerohanian saya. Mereka belum pernah ngerasain mungkin ya. Kamu belum pernah merasakan kehilangan anak. Pahitnya, sakitnya, sedihnya itu kayak apa? Kamu belum tahu. Karena kamu gak ngalamin kan. Kayak apa itu hilang anak. Tapi waktu saya gendong itu anak terakhir. Putar 7 kali. Di situ sakitnya sampai sekarang saya belum ini. Marah nggak sama Tuhan? Tidak. Karena Tuhan satu-satunya pegangan dia di dalam perjalanan hidup ini. Dan masih panjang perjalanan hidup. Masih ada kakaknya yang kita harus jaga, harus rawat. Kita masih harus terus berjalan. Nah saudara, tapi dia bilang, sampai saat ini
saya tidak pernah mengutuk Tuhan. Saya tidak pernah marah sama Tuhan. Tapi saya tetap berjalan dengan Tuhan. Itu jalan yang sempit. Berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak tahu apa. Ya, tidak dijamin apa di tengah jalan. Tapi apapun, saya berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara mau yang mana? Jalan yang lebar, nyaman, atau jalan yang sempit? Tapi kita jalan sama Tuhan. Dan sampai di sana, Tuhan peluk kita. Masuklah ke dalam kebahagiaan daripada Tuhan. Tuhan peluk kita. Jalan mana yang kamu mau tempuh? Mari kita berdoa.